Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni, NPM 18041148, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik. Fungsi partai politik sangatlah penting dan dominan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu dikarenakan dalam setiap pengisian jabatan penting dalam struktur ketatanegaraan harus melalui partai politik, sehingga kualitas dari penyelenggara negara sangat banyak tergantung pada peran partai politik. Untuk itu, fungsi partai politik dalam hal ini wajib secara optimal dapat dilaksanakan dengan baik, yang hasil akhirnya adalah terpilih para penyelenggara negara yang baik dan mampu menyelenggarakan segala bentuk kewenangannya dengan baik pula. Di Indonesia, fungsi partai sebagai pengatur konflik tidak berjalan dengan optimal. Hal itu banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari internal dan eksternal partai politik. Faktor internal adalah keinginan-keinginan pragmatis yang menginginkan partai politik hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan, tidak memikirkan tentang keseluruhan masyarakat. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang muncul akibat adanya antisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi partai politik, sehingga keberadaan peran dan fungsi partai politik kurang begitu optimal. Landasan teoritik fungsi partai politik. Salah satu syarat untuk mewujudkan esensi demokrasi salah satunya adalah dengan adanya pemilihan umum atau pemilu. Pentingnya pemilu yang demokratis sebagai sarana demokrasi dalam sistem perwakilan setidaknya menjamin terbentuknya representative government. Kata perwakilan atau representation adalah konsep seorang atau suatu kelompok yang lebih besar. Secara umum, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 tugas partai politik, yaitu yang pertama, partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada, agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijakan untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Nomor 2, dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu, partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya dan masyarakat luas untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Yang ketiga, partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut. Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Yang keempat, partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dalam hal ini, partai politik diharapkan dapat meredam dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingganya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram menjadi dambaan kita semua, dan memperhatikan fungsi partai sebagai sarana mengelola konflik tersebut. Kedudukan dan peran partai politik adalah sangat penting bagi sebuah negara demokrasi, baik dalam penyusunan berbagai kebijakan yang demokratis maupun sebagai alat yang efektif untuk melakukan sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta sarana mengatur konflik
Walaupun tidak seluruh fungsi ini dapat diperankan oleh partai-partai politik, karena di internal partai politik sendiri bisa terjadi konflik dan tidak mampu melaksanakan sosialisasi dan komunikasi politik dengan baik. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dan kaitannya dengan fungsi-fungsi lainnya. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo meliputi sarana. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Yang kedua, sosialisasi politik atau political socialization. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik atau political recruitment. Yang keempat, politik pengatur konflik atau konflik manajemen. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya sebagai sarana komunikasi politik. Partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political interest yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau yang harus panas ulang-ulang. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Fungsi keempat adalah mengatur dan mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang sangat beraneka ragam, rumit dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan menjadi melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dalam peraturan perundang-undang. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana. Yang pertama, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, penciptaan iklim yang konduktif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
Yang keempat, partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Lanjut, tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Kita melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama, adalah sistem kepartaian di Indonesia. Astagfirullah. Tindak berjalannya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Kita melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak zaman kemerdekaan mengadopsi sistem multipartai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan atau beragamnya kepentingan dan kelompok sosial Indonesia. Hal itu juga akan menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan sosial politik di masyarakat. Sebenarnya kegagalan fungsi partai politik tersebut bukanlah suatu hal yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih mengalami masa transisi dari beberapa sistem politik untuk mencapai sistem yang stabil. Namun, apabila partai politik gagal menjaga tugas dan fungsinya dengan baik, maka masa transisi tersebut hanya akan diwarnai dan oleh ketidakstabilan di bidang politik yang kemudian berimbas pada bidang sosial dan ekonomi. Idealnya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Idealnya partai politik memiliki fungsi utama untuk mengorganisir kepentingan yang timbul dalam suatu komunitas, baik masyarakat secara mikro maupun makro. Dalam konteks bangsa Indonesia, fungsi partai politik yang cukup penting, yakni sebagai sarana pendidikan politik di mana partai politik menjadi media atau kendaraan yang mengantar masyarakat pada kondisi sadar secara politik. Terdapat beberapa fungsi partai yang hingga saat ini masih sangat ideal dikarenakan partai politik di Indonesia, walaupun sudah menganut konsep demokrasi, tidak memberikan perhatian penuh terhadap berjalannya fungsi partai selain fungsinya meraih suatu jabatan politik dan membagi-bagikan keuntungan. Berikut rangkuman beberapa fungsi ideal partai politik. Yang pertama, sebagai sarana partisipasi politik. Berikut rangkuman beberapa fungsi ideal partai politik. Yang pertama, sebagai sarana partisipasi politik. Yang kedua, sebagai pengatur konflik. Yang ketiga, media sosialisasi politik. Yang keempat, pengontrol kegiatan atau aktivitas politik. Yang kelima, sebagai media komunikasi politik. Yang keenam, rekrutmen politik. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.